Ketua KNPB Dogiai dalam kerusuhan mau ditangkap. Ini tampangnya. Dogiai, hetanews.com. Polisi menangkap Ketua Komite Nasional Papua Barat KNPB Dogiai Saugasgo sebagai terduga dalam kerusuhan maut di Dogiai, Papua Tengah. Saugas kini dibawa ke Nabire untuk diinterogasi. Polisi juga merilis sejumlah foto terkait penangkapan Saugasgo. Tampang Saugasgo mengenakan kupluk di kepalanya. Sementara itu, kedua tangannya diborgol. Terduga dalam otak kerusuhan ini juga memiliki brewok. Dia juga menggunakan celana pendek, motif loreng, dan sepatu Lars. Setelah ditangkap, Saugasgo mendapatkan pengawalan ketat aparat. Beberapa aparat terlihat mengenakan rompi anti peluru hingga pelontar gas air mata. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Mustafa Kamal, mengatakan Saugasgo ditangkap di wilayah Dogiai, Papua Tengah, seperti dilansir Detik Sulsel pada Selasa, 22 November. Benar, SG ditangkap aparat gabungan saat berada di SPBU Moi Mnemani. Pagi tadi, dia merupakan ketua KNPB yang menjadi otak kerusuhan di Dogiai, ujar Kombes Kamal dalam keterangannya Selasa 22 November 2022. KKB Papua, Kapolda Papua Barat meradang uang dana desa diduga mengalir ke KKB Papua. Melansir dari poskupang.com, Kapolda Papua Barat, Irjen Daniel Silitonga, meradang ia sangat marah karena ada indikasi uang yang dialokasikan pemerintah pusat melalui dana desa diduga mengalir ke kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. Saking marahnya, Irjen Daniel Silitonga memerintahkan manajemen bank untuk segera memblokir nomor rekening yang bermasalah tersebut. Terbetik kabar bahwa saat ini sudah 3 nomor rekening yang diblokir. Rekening bank itu memiliki 3 kampung. Rekening bank itu milik 3 kampung di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Dikatakannya, pemblokiran 3 rekening yang menyimpan uang dana desa itu tentunya dengan berbagai pertimbangan yang matang. Kalau memang bukan untuk warga kampung itu, lantas ngapain dibiarkan? Mending diblokir saja, tandas Daniel Silitonga kepada awak media di Monokwari, Rabu, 16 November 2022. Mengenai modus mengalirnya dana itu ke KKB Papua, Kapolda Daniel Silitonga mengatakan bahwa kasus terungkap dari membengkaknya data jumlah penduduk kampung tersebut. Sesuai fakta, misalnya kampung si A berpenduduk 200 orang, data itu diajukan. Pun sesuai mekanisme birokrasi yang ada. Akan tetapi, katanya, di tengah jalan data itu sudah berubah. Kampung yang berpenduduk 200 orang, tiba-tiba jumlah penduduknya bertambah menjadi 300 orang. Dari data itulah, pemerintah pusat kemudian mengajukan dana ke desa tersebut. Kucuran dana itu sesuai data terbaru jumlah penduduk yang telah ditambah 100 jiwa. Itu berarti ada data fiktif terkait jumlah penduduk di kampung tersebut. Lantas, mau diapakan dana untuk penduduk fiktif tersebut? Daripada bermasalah di kemudian hari, lanjut dia, maka pihaknya mengambil tindakan tegas dengan memerintahkan manajemen bank untuk memblokir rekening dana desa yang bermasalah. Pemblokiran itu pun lanjut dia
dilakukan atas kesepakatan bersama dan dengan berbagai pertimbangan yang matang. Seharusnya, tandas Kapolda Daniel Silitonga, dana yang dikucurkan berdasarkan hasil verifikasi data agar penerima pun benar-benar warga di kampung tersebut. Ia Bang blokir karena kesepakatan bersama. Misalnya jika kampung A warganya hanya 200 orang, itu berarti ada penambahan sehingga menjadi 300 orang, tuturnya. Sementara 100 orang ini siapa? Dengan muncul 100 nama fiktif itu, lanjut dia, kepala kampung juga menyatakan tidak akan bertanggung jawab. Itu yang menjadi latar belakang sehingga akhirnya disepakati agar rekening bank itu diblokir sampai ada kejelasan. Tandasnya, saat ini lanjut dia, pihaknya telah memerintahkan staf untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan itu terkait penggunaan uang dari kampung-kampung tersebut. Polisi juga bertanya-tanya, warga hanya 200 orang, tetapi didata jumlah 300 orang. Lantas, yang 100 orang itu dari mana? Mengapa tidak dicantumkan saja dalam data desa? Ucapnya. Saat ini lanjut dia, pihaknya telah melakukan verifikasi dan menyelidiki kasus itu. Kalau sudah benar dengan identitas warga di kampung itu, maka dana tersebut akan dicairkan. Imbuhnya, terkait 100 orang di data itu, Daniel pun ikut mencurigai data tersebut. Pasalnya, lokasi kampung tidak jauh dari tempat penyerangan terhadap pekerja jalan di Teluk Bintuni. Kita pun berhak untuk curiga dengan adanya data di luar jumlah warga di kampung itu. Bisa jadi kelompok itu KKB Papua, pungkasnya.